Hai semuanya, kembali lagi ke video latihan soal OSP tingkat SMA. Di bagian 3 ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan momentum seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Saya ambil dari soal OSP 2022. Sebuah balok bermasa sangat besar, kita sebut M besar, dikelilingi oleh partikel-partikel kecil gas. Asumsikan keduanya hanya bisa bergerak satu dimensi saja, nah misalkan di sumbu X gitu ya. Balok bergerak ke arah sumbu X positif dengan laju V, dan partikel-partikel gas bergerak seragam ke arah X negatif dengan laju U. Jika luas penampang sisi balok adalah A dan rapat massa partikel adalah ρ, tentukanlah A. Laju massa gas per waktu dm per dt yang menumbuk balok. Oke ya, asumsikan massa balok jauh lebih besar daripada massa partikel. Oke, untuk bagian yang A ini cukup mudah. Jadi teman-teman, karena sudah ada tadi rapat massa partikelnya ya, kita coba gambarkan atau ilustrasikan seperti ini. Nah, jadi ini adalah baloknya bergerak ke sumbu X positif, kita ambil ke kanan ya dengan laju V, dan ini adalah partikel-partikel dari gasnya. Nah, anggaplah dalam suatu selang waktu dt itu terdapat sekian bagian dari gas yang menumbuk si balok gitu ya. Dengan lebarnya ini kita namakan selebar dx, kemudian bagian ini bermassa kita namakan dm, seperti itu. Maka kita ketahui bahwa dm ini massa dari bagian yang akan menumbuk si balok dalam selang waktu dt adalah sebesar massa jenis atau rapat dari partikel gas tadi kita kali dengan volume dari bagian yang akan menumbuk tadi ya, atau dv. Nah, maka massanya atau si dm ini akan sama dengan massa jenis atau rapat massanya tadi kita kali dengan volume bagian ini, berarti adalah ini luas penampangnya sama ya dengan luas penampang si baloknya, yaitu si A. Jadi A kita kali dengan ketebalannya yaitu dx. Maka laju massa gas per waktu tinggal kita turunkan ya terhadap waktu dm per dt sama dengan ρ konstan, A konstan, dx per dt. Dimana dx per dt ini adalah seberapa cepat gitu ya mereka ini saling mendekat. Ya, lajunya berapa? Karena si baloknya bergerak ke kanan dengan laju V, sedangkan si gasnya bergerak ke kiri dengan laju U, maka di sini laju mereka saling mendekat adalah sebesar U tambah V. Sehingga persamaan di atas dapat kita tulis ulang menjadi dm dt sama dengan ρ A U plus V. Berikutnya kita harus mencari laju perubahan laju balok terhadap massa gas yang menumbuk, yaitu dv per dm sebagai fungsi u, v, dan besaran lain yang diketahui. Oke, karena pada soal B ini berkaitan dengan perubahan laju, maka salah satu opsinya adalah kita bisa cek untuk momentumnya. Nah, karena pada sistem ini tidak ada gaya eksternal atau net gaya eksternalnya sama dengan 0, maka kita bisa katakan bahwa momentum pada sistem balok dan gas ini kekal. Berarti berlaku kekekalan momentum linear ya. Kita lihat sistemnya itu relatif terhadap balok ya. Jadi kita akan ubah kerangkanya itu terhadap kerangka balok untuk mempermudah kita mencari laju akhir dari si balok dan si gas tadi. Nah, dalam kerangkanya si balok atau menurut balok gitu ya, maka pada kondisi sebelum tumbukan, si partikel gas tadi mendekati dia dengan laju U plus V. Sehingga kalau saya tulis V balok relatif gitu ya adalah sama dengan 0, sedangkan V gas relatif adalah sama dengan, kita ambil tadi ke kanan arah positif, berarti kalau ini dia mendekati ke kiri gitu ya, berarti ini minus U plus V. Nah, di kerangka tanah ya atau relatif terhadap tanah, si balok ini setelah tumbukan, anggaplah dia berubah kecepatannya bertambah sebesar dv gitu ya. Maka kita kasih catatan di sini ya. Jadi karena si dm itu, si massa gasnya itu jauh lebih kecil daripada si massa baloknya, maka kita bisa bayangkan kayak sebuah debu yang menabrak suatu tembok. Nah, pada saat itu setelah tumbukan si temboknya itu tetap diem, tapi si debunya ini terbalik gitu ya, terbalik arahnya.
Nah, dengan asumsi bahwa tumbukannya ini elastik gitu ya, maka dalam kerangka balok, setelah tumbukan, laju baloknya itu tetap 0, sedangkan laju si gasnya itu menjadi U plus V. Jadi lajunya tetap sama, tapi arahnya dia balik arah ke kanan sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal kembalikan kecepatan akhir ini ke dalam kerangka tanah gitu. Kita ketahui bahwa tadi terhadap tanah kecepatan balok itu berubah sebesar dv. Berarti kalau gitu kecepatan balok ya sekarang terhadap tanah itu akan sama dengan ya yang awalnya tadi v sekarang tinggal ditambah dengan dv seperti itu. Nah, kemudian untuk si gasnya ya terhadap tanah maka kita gunakan aturan gerak relatif gitu ya, adalah sama dengan kecepatannya dia relatif terhadap si balok gitu ya, yang VGR aksen tadi ditambah dengan kecepatan dari si balok terhadap tanah. Maka kita dapatkan U plus V ditambah VdV. Ya, berarti sama dengan U plus 2V plus dV. Oke, sehingga apabila kita masukkan ke dalam persamaan kekekalan momentum, maka kita dapatkan pada kondisi sebelum tumbukan kita punya M kali V, sedangkan si gasnya berarti dm kali U minus ya karena ke kiri. Sedangkan setelah tumbukan berarti ini M kali VBT, jadi V plus dV. Sedangkan untuk si gasnya, partikel gasnya adalah dia ke kanan ya, berarti ini plus dm, tidak berubah masanya, U plus 2V plus dV. Nah, tadi karena si dm itu jauh lebih kecil daripada si m besar gitu ya, berarti kan kita bisa pikirkan bahwa dm ini kecil banget nilainya. Karena si balok tadi ditumbuk oleh sesuatu yang masanya sangat kecil, maka perubahan kecepatannya yang terjadi itu juga akan sangat kecil. Jadi dv-nya itu juga kecil banget. Nah, apa yang terjadi nanti? Oh, berarti kalau ada suku yang dm kali dv itu ya, udah kecil, dikali kecil, misal 0,1 dikali 0,1 jadi 0,001, makin kecil lagi. Artinya kita bisa abaikan suku yang ada dm dv-nya, alias ini nih ya. Sehingga persamaannya dapat kita tulis lagi menjadi MV dmu sama dengan MV plus MdV ditambah dmu ditambah dm kali 2V ya. Oke, sehingga di sini bagian yang ada dm-nya kita jadiin 1, yang ada dv-nya kita jadiin 1, seperti itu ya. Maka kita punya ini MV dan MV saling menghilangkan ya, kiri kanan sama, maka di sini 0, di kanan ada 2 U dm ya dan 2 VdM, maka dm-nya kita keluarin aja, 2-nya juga, jadi 2 U plus VdM. Kemudian ini dv-nya cuma ada mdv aja. Oke ya. Maka kalau kita mau cari VdM gitu ya, ini pindah ruas gini, maka kita punya 2 UVdM. Nah, kita dapat dvdm adalah sama dengan minus 2U plus V dibagi dengan M. Oke, kita dapatkan laju perubahan lajunya si M besar terhadap massa gas yang menumbuk. Berikutnya adalah C. Kita diminta untuk meninjau kasus di mana U jauh lebih besar daripada V, ya berarti laju dari gasnya tuh jauh lebih besar daripada laju balok. Bagaimana bentuk gaya hambat yang diterima balok akibat tumbukan dengan partikel gas? Nah, ini jadi di arah horizontal, gaya yang bekerja pada si balok tuh kan berarti hanya akibat tumbukan tadi ya teman-teman, karena nggak ada gaya eksternal di arah horizontal gitu. Maka kita bisa tuliskan si gaya hambat itu. Nah, si gaya inilah yang akan mengubah momentumnya dari si balok tadi. Nah, jadi saya bisa tuliskan ini dalam bentuk dp per dt. Oke ya. Dengan kita ketahui momentum itu adalah m kali v gitu kan. Berarti karena massa baloknya konstan, maka kita bisa keluarkan ini tinggal dv per dt. Nah, kita belum punya bentuk dari dv per dt, tapi kita bisa buka gitu ya. Kita bisa buka ini menjadi m dv per dm dm per dt. Nah,
dV per dm kita udah punya dari persamaan yang atasnya, yang dari soal B. dm per dt kita punya dari soal yang A, tinggal kita masukin ya, jadi M dikali min 2U plus V per M besar, kemudian dikali dm per dt. Maka dari sini kita dapatkan gaya penghambatnya si F adalah minus dari 2 rho A U plus V kuadrat. Nah, di sini nilainya minus karena memang dia menghambat alias menyebabkan laju dari balok itu jadi lebih kecil gitu ya. Nah, di sini nih kasusnya sebetulnya belum selesai teman-teman, karena tadi tuh di soal dikatakan disuruh meninjau kasus untuk U jauh lebih besar daripada V. Maka apa yang terjadi gitu ya. Jadi ini masih persamaan yang general gitu ya. Nah, kita tinjau kasus spesial U jauh lebih besar daripada V. Kalau kita langsung masukin gitu ya teman-teman, U-nya jauh lebih besar daripada V, oh berarti V-nya kita abaikan aja, kita ilangin gitu ya. Maka persamaan ini akan menjadi F sama dengan min 2 rho A U kuadrat, yang mana persamaan ini jadi trivial gitu. Nah, kita tuh pengen nilainya itu lebih akurat gitu ya, tidak trivial. Maka kita bisa gunakan yang namanya ekspansi Taylor. Nah, ini bisa kita ubah terlebih dahulu bentuk yang ini ya, U plus V kuadratnya ini menjadi bentuk V per U, berarti kita keluarkan si U nya, maka kita punya 1 plus V per U kuadrat. Kita gunakan dari Taylor-nya itu pada bentuk V per U nya gitu ya, untuk nilai V per U di sekitar 0. Nah, kenapa di sekitar 0? Soalnya U-nya tadi gede banget, jadi V dibagi nilai sangat besar, maka hasilnya itu akan mendekati 0 gitu. Makanya kita ceknya atau ekspansinya itu adalah di nilai sekitar 0 ya. Oke, cara ekspansinya gimana? Nah, jadi kita ambil bagian yang ini, yang di dalam kurung ini teman-teman. Ini tuh bentuknya sama kayak yang 1 plus X kuadrat ya. Buat mengenali ini kalian bisa pelajarin video saya tentang deret Taylor dan Maclaurin, ada di playlist tools matematika ya, kalian bisa cek di channel ini. Nah, bentuk yang seperti ini cara ekspansinya seperti apa gitu ya. Pertama kalian harus tahu turunannya terlebih dahulu. Ini kita namain fx gitu ya. Maka turunan pertamanya adalah sama dengan 21 plus X ya. Kemudian turunan keduanya adalah sama dengan 2 kali 1 kali 1 plus X pangkat min 1. Oke, kali 1 seperti itu. Dan seterusnya. Oke, seperti ini bentuknya. Untuk A itu adalah nilai tadi ya, kita mau evaluasi di sekitar nilai apa. Nah, tadi tuh mau kita evaluasi di sekitar nilai 0. Untuk orde ke 0 gitu ya, berarti ini F yang sebelum diturunkan gitu ya, fx-nya aja, jadi 1 plus X pangkat 2. Dengan X-nya tadi kita masukin nilai A-nya gitu ya, mendekati 0 atau di sekitar 0. Jadi ini 1 plus A kuadrat gitu ya. Oke, jadi X min A, X kurang 0 pangkat 0, ini jadi 0 faktorial. Oke, ditambah, oke sekarang orde yang N1 ya, berarti ini turunan pertama, jadi F aksen X, sehingga kita masukkan 2, 1 plus X nya kita ganti dengan A. Oh ya, tadi A nya itu adalah kita masukin 0 ya, ini 1 dikali dengan X dikurang 0 pangkat 1 faktorial, ditambah, oke orde N sama dengan 2, berarti ini pakai turunan yang kedua, kita gunakan 2, 1 plus X pangkat min 1, X min 0 ya. Oh ya, ini kan FA ya, jadi ini harusnya dimasukin A-nya 0. Kemudian ini pangkatnya pangkat 2 dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Oke, jika kita tulis ini menjadi 1 gitu ya, ditambah 2X gitu ya, ditambah 2X kuadrat per 2 faktorial ya, berarti X kuadrat ya, dan seterusnya. Oke, nah ini adalah hasil dari ekspansi Taylor-nya untuk bentuk 1 plus X kuadrat gitu ya, atau 1 plus V per U kuadrat. Berarti kita bisa tulis 1 plus V per U kuadrat ini menjadi, nah ini terserah kalian mau ambil berapa suku. Nah, saya ambil hingga 2 suku pertama saja, jadi ini 1 plus 2 V per U. Boleh mau masuk ini juga boleh, itu artinya lebih akurat aja gitu ya. Nah, saya ambil sukunya sampai sini, maka persamaan sebelumnya ya, si F-nya dapat kita tulis ulang menjadi min
2 rho A dikali U kuadrat dikali dengan 1 plus 2V per U. Nah, sedangkan untuk berikutnya tinjau kasus sebaliknya ya, U jauh lebih kecil daripada V. Bagaimana bentuk G hambat yang diterima balok akibat tumbukan dengan partikel gas? Sebetulnya bisa juga kita tulis sama caranya kayak tadi, cuman sekarang ya V-nya yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi tinggal diganti aja gitu ya si variabelnya, nanti jadi minus 2 rho AV kuadrat 1 plus 2U per V gitu ya. Atau kalau misalkan kalian pengen jawabannya cukup sampai V kuadrat aja juga sebenarnya nggak masalah ya. Dan yang C tadi mau sampai U kuadrat aja sebenarnya nggak salah juga sih, ya betul gitu, hanya saja mungkin keakuratannya berbeda. Nah, saya rasa itu dulu untuk soal pertama ini. Kita lanjutkan di video berikutnya ya untuk soal yang lain.